Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa walahu amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat sekalian, pertama sekali saya mengajak kita semua untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam makna kita takut hukumannya. Kita karena takut hukumannya maka merasa ringan kita menjalankan perintahnya. Karena takut hukumannya kita merasa tidak berani melanggar larangannya. Inilah ketakwaan. Maka hidup itu menjadi lebih hati-hati, sangat hati-hati. Itulah ketakwaan. Ibarat penjelasan salah seorang sahabat,
Rasulullah SAW dia menceritakan bahwa ketakwaan itu ibarat seseorang disuruh melewati sebuah jalan yang ada ancaman yang melukai kakinya, maka dia akan sangat berhati-hati, tidak menginjak hal-hal yang berbahaya. Maka kata beliau, itulah ketakwaan. Jamaah sekalian, tentu tidak ada yang lebih baik yang akan saya sampaikan dari mimbar ini selain apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran dan apa yang Allah sampaikan di dalam apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sunnahnya yang diwariskannya untuk kita umatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Allah berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kita untuk bersikap adil dan juga menyuruh kita untuk berbuat ihsan. Dan ketiga, menyuruh kita untuk berbagi dengan kerabat. Di ayat tadi berisi 3 perintah, 3 larangan. 3 perintahnya kita disuruh untuk bersikap adil. Perintah kedua kita disuruh bersikap ihsan. Perintah ketiga kita disuruh untuk berbagi dengan kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Dan 3 larangan. Larangan pertama, Allah melarang kita berbuat keji, perbuatan dosa, baik sembunyi atau terang-terangan. Al-fahsya namanya. Kemudian Allah melarang wal munkar, yaitu perbuatan dosa di ruang publik, sengaja ditontonkan di hadapan orang. Dan yang ketiga, dilarang kita berbuat baghi. Baghi itu jahat sama orang, atau juga bukan sama orang, mungkin jahat sama hewan. Al-baghi itu juga dikatakan sebagai sifat zalim. Ini ayat berisi 3 perintah, 3 larangan. Pertama, perintah bersikap adil. Adil itu dimulai sejak dalam pikiran. Adil baik memperlakukan diri sendiri atau memperlakukan sesama manusia, atau adil terhadap Allah dalam memenuhi perintahnya, hak-hak Allah. Adil itu terkait dengan pemenuhan hak. Maka orang kita ini harus tahu hak. Kalau kita tidak tahu hak orang, hak diri sendiri, hak Allah, kalau kita tidak tahu hak itu, maka besar kemungkinan kita akan terjerumus kepada sikap tidak adil. Adil bukan berarti sama rata, sama rasa, tetapi adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah penggembala dan setiap penggembala akan ditagih pertanggungjawaban terkait gembalaannya. Kullukum, setiap kalian, ra'in, penggembala. Penggembala itu seperti yang pernah dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah yang terakhir. Nabi Muhammad menjadi seorang penggembala, menggembala ternak milik orang. Dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa puluh ekor ternak. Inilah tugas penggembala. Penggembala ini membawa ternak orang ke lapangan yang ada rumputnya, menjaga ternak ini supaya jangan sampai diterkam serigala, mengawasi ternak ini supaya jangan sampai menerobos kebun orang sehingga merugikan orang lain, memastikan bahwa ternak ini kenyang dan sore hari dibawa pulang dengan jumlah yang tidak berkurang, sehingga pemilik ternak ini akan minta pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Nabi Muhammad SAW meminjam istilah itu dan dikatakannya setiap kalian itu penggembala dan setiap penggembala akan diminta pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Maka setiap orang yang memimpin yang lebih besar, dan Nabi menguraikan hadis itu
dari skala yang lebih besar hingga skala yang lebih kecil. Setiap kepala negara dia adalah penggembala dan akan diminta pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Rakyat itu artinya adalah gembalaan. Maka akan diminta pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Dan Nabi menjelaskan skala yang lebih sedang dan lebih kecil dari itu. Setiap kepala rumah tangga, para suami adalah penggembala terkait masalah keselamatan keluarganya. Dan ini juga terhubung dengan perintah ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian, keluarga kalian jangan sampai masuk api neraka. Setiap kepala negara, setiap kepala keluarga dia adalah penggembala dan akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Dan Nabi menurunkan lagi lebih skala lebih kecil. Setiap perempuan, setiap dia seorang istri, dia adalah penggembala dan akan diminta pertanggungjawaban tentang gembalaannya terkait masalah harta suaminya dan mengelola harta suaminya atau mengurus anaknya. Maka setiap kalian adalah penggembala. Bahkan Rasulullah menjelaskan, setiap asisten rumah tangga di rumah kalian itu adalah penggembala harta milik majikannya, bosnya, tuannya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban tentang gembalaannya. Dan Nabi menutup lagi hadis itu dengan kalimat seperti yang pertama, setiap kalian adalah penggembala, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jika setiap orang merasakan rasa tanggung jawab itu, maka sebenarnya hidup kita ini bisa saja tidak perlu ada aturan. Karena jika asumsi setiap orang sadar akan petunjuk itu, tapi karena mayoritas manusia tak sadar petunjuk, selalu kalah dengan hawa nafsunya, maka perlulah ada aturan. Oleh karena itu, penegak peraturan pun harus bersikap adil. Penegak hukum harus bersikap adil, karena dia akan diminta pertanggungjawaban tentang perkara yang diurusnya. Maka setiap orang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan, dia pun harus bersikap adil. Siapa saja, entah dia itu para hakim sebagai pemutus perkara atau sebelum masuk ke perkara para jaksa, para polisi yang disebut dengan penegak hukum, maka mereka harus mulai adil sejak diri sendiri dan sejak dari dalam pikiran. Dan kadang kita juga harus menyadari ketidakadilan itu bisa juga karena kejahatan orang lain, sehingga orang yang tadinya bisa berpotensi berlaku adil karena kekuasaan ada di tangannya, tetapi gara-gara kejahatan orang lain, orang ini lemah sehingga dia tidak bersikap adil. Dulu saya pernah memberikan ceramah di sebuah masjid. Saya katakan betapa besarnya dosa menyogok, dosa mempengaruhi keputusan dengan kekuatan uang. Lalu setelah pengajian ada seorang bapak-bapak bercerita kepada saya, Ustadz, apa yang Ustadz jelaskan itu sudah jadul, sudah tinggal model. Sekarang orang menyogok tidak pada saat mereka punya urusan, tetapi jauh sebelum mereka punya urusan mereka sudah menitipkan investasi untuk itu. Saya bingung, hingga pada akhirnya saya mendapatkan berita penjelasan beberapa orang bahwa ternyata kadang oknum-oknum atau kejahatan-kejahatan yang dilakukan penegak hukum itu, mereka sudah tersandera lebih dahulu oleh kebaikan-kebaikan orang baik sebelum mereka menjabat. Dan katanya, Ustadz, betapa banyak polisi-polisi itu disponsori oleh orang-orang yang banyak duitnya. Disponsori bukan karena mereka yang banyak duit ini sedang ada urusan dengan polisi. Mereka tidak sedang berperkara. Mereka itu baik-baik saja. Mereka ingin berbagi duit, berbagi kebaikan dengan orang-orang penegak hukum itu. Mereka sekolahkan Ustadz. Karena polisi itu kalau untuk dipromosikan menjadi kapolsek saja, dia harus sekolah. Kalau hanya polisi masuk dengan murni tidak sogok menyogok, dia nggak punya duit Ustadz. Gajinya nggak cukup untuk bayar biaya pendidikannya. Maka ada orang baik mensupport biaya itu. Orang baik ini orang kaya, bukan karena dia sedang punya urusan. Tidak. Dia menitipkan, menampakkan kebaikan hatinya. Nih, kalau kamu sekolah untuk mendapatkan prestasi itu, untuk mendapatkan jabatan itu harus lewat sekolah. Aku bayar sekolahnya. Dibayar sekolahnya untuk mendapatkan jabatan kapolsek. Dibayar sekolah untuk mendapatkan jabatan kapolres. Dibayar sekolahnya untuk mendapatkan jabatan kapolda. Dan orang-orang ini banyak. Mereka banyak duit. Kalau hanya 1 miliar, 2 miliar bagi mereka sedikit. Uang mereka triliunan. Nah,
Betul, mereka tidak menyogok, mereka tidak sedang berperkara. Tetapi coba pikirkan, karakter kebanyakan orang itu sering sekali tak enakan, merasa berhutang budi, sehingga pada suatu waktu orang ini, bukan orang tersebut tapi mungkin perusahaannya, dia tidak secara langsung berurusan dengan perkara itu, tapi perusahaannya. Maka hal-hal yang sifatnya pelanggaran hukum di tengah masyarakat, perusahaan itulah yang dimenangkan oleh penegak hukum, hanya karena rasa tidak enakan. Bayangkan, pelajarannya apa? Bapak-bapak sekalian, bukan berarti kalau kita mendapatkan uang itu dengan cara halal dan banyak, lalu kita pun bisa membelanjakan dan mengeluarkan uang itu untuk tujuan yang haram. Seperti contoh tadi, merusak mental penegak hukum. Merusak mental penegak hukum itu kejahatan. Mereka itu dibina sebagai anak negara ini untuk menegakkan keadilan, melindungi hak-hak orang lemah, supaya jangan ada yang tertindas. Tapi jika ada orang-orang yang memiliki kelebihan uang, lalu digunakannya kekuatan uang itu untuk merusak moral para pejabat, maka itu dia pun salah dan pejabat itu pun salah. Dan ingat, ada dosa yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ditunda hukumannya sampai setelah mati. Bukan setelah akhirat saja hukuman itu, di dunia ini pun hukumannya sudah tiba. Kata hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min zambin ajdar ayu ajjalallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yudakhiruhu lahu fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim." Ada dosa yang Allah tidak tunda hukumannya, meskipun masih banyak cadangan hukumannya di akhirat, tapi Allah segerakan dia di dunia, yaitu dosa jahat, zalim, dan dosa memutus hubungan silaturahim. Dan apa yang saya sebutkan tadi masuk dalam kategori zalim, merusak akhlak orang, merusak mental orang, sehingga dia rela, tega untuk menegakkan yang seharusnya dia bersikap adil menjadi tidak bersikap adil, sehingga dia mengorbankan orang lemah dan orang yang kuat selalu dimenangkan. Ini dilema mungkin bagi mereka, tapi ini kenyataan bagi siapa yang tahu, itulah pelajarannya. Tapi ingat hadis yang saya bacakan tadi, bagi Allah nggak ada yang gratis, ada hukumannya. Kadang hukuman itu beragam-ragam modelnya. Entah karena harta dia hilang, entah karena kesehatan dia terancam, entah rumah tangga dia yang tidak bahagia, entah anak dia yang tidak sesuai dengan harapan, macam-macam yang Allah timpakan kepada orang-orang yang berbuat zalim itu. Dan kita na'udzubillah min zalik. Saya sampaikan hadis ini bukan untuk kita menuduh siapa-siapa, tetapi mengambil pelajaran kepada diri sendiri. Carilah kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat dengan cara mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita hindari sifat zalim ini, karena kezaliman ini gelap. Gelap kata Allah, gelap di dunia dan gelap di akhirat. Allah menyuruh kita supaya berbuat adil, dan Allah menyuruh kita supaya berbuat ihsan. Apa itu ihsan? Apa bedanya ihsan dengan adil? Adil itu standar minimal kebaikan. Di bawah adil enggak ada lagi kata selain zalim. Karena adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Di bawah itu berarti meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, maka itu tidak baik lagi. Ada lagi yang lebih baik dari adil. Betul, ada. Ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah merelakan hak. Kalau seandainya kita memang butuh hak, maka ada pilihan buat kita. Kita perjuangkan hak itu, maka kita menuntut keadilan. Kalau kita relakan hak itu, kita mengamalkan ihsan. Hak itu banyak. Baik hak itu di tempat kerja, atau hak di rumah tangga, atau hak antara warga dengan negara. Hak itu banyak. Hak manusia, sesama manusia. Seperti hak di tempat kerja, seharusnya ada gajinya, tapi tidak diberikan gajinya. Itu hak dia. Kalau dia tuntut, maka dia menuntut keadilan. Kalau dia relakan, berarti dia melakukan perbuatan ihsan. Baik dia memaafkan, merelakan, titipkan kepada Allah balasannya. Dan Allah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kita untuk memilih sikap ini, berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Allah menyuruh kita untuk berbuat ihsan dalam segala hal. Jadi ihsan itu dalam hal menunaikan kewajiban kita lebihkan. Dalam ibadah salat kita tidak cukup hanya ibadah fardu, kadang-kadang kita menambah juga dengan salat sunat, berarti kita melebihkan tagihan dari sekedar tagihan kewajiban. Kita ihsan dalam hal hak, seharusnya hak itu kita dapatkan tapi kita relakan, maka sifat itu adalah ihsan. Termasuk di dalamnya memaafkan kesalahan orang lain, itu juga berbuat ihsan. Itu disuruh dalam ayat tadi.
Dan kita disuruh juga untuk berbagi dengan kerabat. Berbagi dengan kerabat itu supaya kita tidak menjadi orang pelit. Karena kalau jadi orang pelit ada risikonya di dunia. Orang pelit kalau di dunia maka akan mudah dibongkar orang aibnya dan kejelekannya. Tapi kalau Bapak ingin aibnya dijaga oleh orang, maka jadilah orang yang dermawan. Karena apa? Orang dermawan itu secara sunnatullah akan keluh lidah orang untuk menceritakan kejelekannya. Akan ditutupi oleh orang karena dikenal dia adalah orang yang baik, yang dermawan, yang suka berbagi dengan orang lain. Tapi kalau sebaliknya, dia jadi orang pelit di keluarganya, pasti seharusnya kejelekannya itu juga dibongkar orang lain, menjadi dibongkar orang lain. Gara-gara apa? Pemicunya satu, karena dia pelit. Maka kita amalkan ayat ini, jadilah orang yang pemberi berbagi dengan kerabat. Dan larangan 3 tadi, kita dilarang oleh Allah berbuat dosa, baik Allah tahu, baik orang tahu atau orang tidak tahu. Sir wa alaniyah. Dosa itu semua dosa. Di hadapan Allah semua dosa itu dosa. Baik orang tahu atau tidak orang tahu. Perbuatan fahsya itu harus ditaubati. Perbanyak amal saleh. Maka ada amal yang menghapus dosa, tapi ada amal yang tidak bisa menghapus dosa kecuali hanya dengan taubat. Dan Allah juga melarang kita dalam ayat itu melakukan kemungkaran. Dan kemungkaran itu adalah perbuatan dosa di ruang publik. Dibedakan di situ al-fahsya wal munkar. Munkar itu khusus. Makanya ada di dalam syariat Islam itu penegak amar ma'ruf nahi munkar. Artinya apa? Mengamankan ruang publik supaya jangan dibiarkan kegiatan dosa itu dilakukan secara terang-terangan. Bukan berarti melakukan dosa diam-diam itu boleh, tetapi karena apa? Paling tidak Allah memang ya tahu kita itu tak mungkin ada orang suci yang tak berdosa. Pasti kita ada berdosa. Tapi paling tidak amankan ruang publik, jangan melakukan dosa di ruang publik. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan orang itu seharusnya sudah Allah ampuni dosanya karena sholatnya, karena sedekahnya, karena kebaikannya, karena kesabarannya. Tapi gara-gara ini orang menceritakan dosanya, Allah kembalikan kepada dia dosanya itu. Maka pelajarannya juga dari hadis ini adalah kita tidak boleh menceritakan dosa yang kita lakukan. Dan Allah yang ketiga Allah melarang yang ketiga yaitu berbuat zalim, dan kita sudah jelaskan tadi beragam bentuknya. Dan zalim itu terkait masalah hak. Hak kita ini ada hak diri sendiri, ada hak orang lain, ada hak Allah Subhanahu wa taala. Jika ada hak-hak yang tidak tertunaikan, maka itu zalim namanya. Tentu zalim ini dari yang sekecil-kecilnya hingga yang sebesar-besarnya. Dan induk segala kezaliman adalah kemusyrikan. Dan kemusyrikan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, orang meninggal dalam keadaan musyrik tidak diampuni dosanya. Dan na'udzubillah min zalik. Insyaallah kita mohon kepada Allah, janganlah kita menutup akhir hayat kita dengan kemusyrikan. Na'udzubillah. Maka hadis Rasulullah SAW menegaskan itu. Barang siapa yang akhir hayatnya la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir hayatnya mengatakan la ilaha illallah dan itu murni luar dalam hatinya menyatakan seperti itu, maka dakhalal jannah. Itu janji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sesuatu yang bisa sampaikan dari mimbar ini, mudah-mudahan menjadi manfaat bagi kita. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wardallahumma ala khulafair rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asyik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak
ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وبصارنا أبدا ما أحييتنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك من شر ما استعاذك منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة.